Hai kalian, para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini adalah pesan di bulan Agustus untuk kalian para Capricorn. Dan untuk Agustus saya bikin dua bacaan ya. Yang sekarang ini adalah untuk dalam rangka full moon ya. Untuk bulan Agustus dalam rangka full moon yang terjadi di tanggal 1 dan tanggal 30 Agustus. Sedangkan yang minggu depan bacaan bulan Agustus dalam rangka Merkuri retrograde yang akan terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 15 September. Nah, apa itu Merkuri retrograde dan full moon? Sudah saya bahas ya, sering ya. Coba dicek lagi video-video saya atau Google aja. Zaman sekarang nggak susah bu, ya, tinggal googling gitu ya. Punya smartphone, nah dipakai, ya kan. Banyak kok yang ngebahas tentang itu. Saya juga ngebahas sih, cuma kalian kan mesti effort buka-bukain itu apa video saya yang lama yang mana tuh yang tentang Merkuri retrograde ya. Saya nggak tahu apakah saya akan bikin spesial lagi hari Sabtu untuk ngebahas full moon dan Merkuri retrograde lagi. Tapi kalau iya nanti ada waktu saya bikin. Anyway, untuk kalian para Capricorn, kita bukain dulu bulan Agustus ada apa. Oke, dari Very Tarot Card ada Two of Summer dan ini energi air ya, Cups. Dan biasanya tentang cinta-cintaan. Kalau Two of Cups, Capricorn yang menunggu pasangan jiwa, asik. Soulmate, soul buddies, soul sister, soul brother, atau ada ingin mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu atau kerjasama tertentu di bulan Agustus. Kartunya ada, berarti ada ya, akan ada hal-hal seperti itu. Baik ngarahnya ke karir, keuangan, dan bisnis atau ngarahnya ke percintaan. Falling in love or making a serious commitment to someone. Forgiveness and resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Oke. Untuk kalian para Capricorn yang memang sedang berfokus pada percintaan seperti yang saya bilang tadi, ada resolusinya di bulan Agustus. Mungkin ada kesalahpahaman atau apapun, apalagi akan ada full moon dan juga Merkuri retrograde. Jangan khawatir, masih bisa diusahakan. Terutama untuk kalian yang nonton ini ya. Jadi udah tahu nih, naga-naganya, agak-agaknya Capricorn atau pasangannya Capricorn nanti akan sedikit terimbas dengan adanya fenomena alam tersebut ya, secara emosional. Karena relationship, mau itu relationship secara bisnis, secara pekerjaan ataupun secara percintaan, itu pakai emosi ya kan, karena kita bukan robot. Kalau robot mungkin terkoneksinya dari programnya ya, tapi kalau sebagai manusia gitu ya, dicubit aja sakit nih ya, masih punya flesh, masih punya daging, darah, dan sebagainya. Yang dipakai emosi. Kita di dalamnya bukan mesin ya. So, fenomena alam yang terjadi di bulan Agustus itu sampai pertengahan September bahkan ya untuk Merkuri retrograde-nya, itu sedikit banyak akan mempengaruhi emosi orang. Entah itu emosinya Capricorn atau emosinya orang yang dealing dengan Capricorn. Mau urusannya pekerjaan atau bisnis, mau urusannya percintaan, apalagi gitu. Tapi dengan adanya kartu ini, katanya semua permasalahan dan kesalahpahaman atau apapun itu yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Oke, amin ya. Apalagi yang terjadi di bulan Agustus? Ada Ten of Winter atau Ten of Sword ya. Ini energi udara. Banyak apa? The resolution of difficulties, a weight lifted off your shoulder, the end of an addiction or codependency. Oh, sebenarnya bagus sih. Bagus ya. Jadi ada resolusi dari
kesulitan-kesulitan yang terjadi di hidupnya Capricorn dari kemarin-kemarin sampai saat ini. Nah, ada resolusinya atau ada jalan keluarnya nih di bulan Agustus. So, bagus sih ya itu, be happy ya. And I'm so happy for you juga ya Capricorn, karena ascendant saya Capricorn. So, sedikit banyak saya ya terkoneksi dengan Capricorn. So, ada weight lifted. Jadi beberapa Capricorn yang mempunyai beban atau mempunyai problema tersendiri, problem-problem, permasalahan, tantangan, whatever, itu bulan Agustus katanya terangkat atau diangkat dari pundak kalian. So, artinya kalian akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan solusi atau resolusi dari segala macam itu gitu. Mungkin kemarin-kemarin kalian mikir, aduh nih kapan selesainya problemanya, kapan selesainya ini. Nah, Agustus ada kesempatan untuk itu, oke? Tapi harus saya ingatkan, ini adalah general reading, bukan personal reading, so bisa resonate, bisa tidak. Tentu saja. Nah, kalian mah smart ya, Capricorn, jadi tahu kalau ini general reading, nggak baper gitu. Capricorn yang nonton saya tuh nggak pada baper, jadi mereka mengerti bahwa secara general reading mungkin tidak masuk ke dalam kehidupan mereka, tapi cukup ambil yang baik-baik aja gitu, ambil pesannya. Oke, yang selanjutnya adalah King of Autumn. Lagi-lagi ini adalah energi tanah. Salah, bukan lagi-lagi. Yang tadi energi air, kemudian energi udara, dan ini energi tanah ya, dan energinya si Capricorn itu sendiri. Ada King of Pentacles. Compassionate, accomplished, charismatic, gifted. Okay. Be assertive Be assertive when it comes to what you know is right. Everything's going your way. A good person or a company to work for. Okay. Untuk masalah spesial, masalah karir, keuangan, dan bisnisnya Capricorn di bulan Agustus itu cukup baik. Cukup baik dalam arti kalian bisa ketemu orang baik, kalian bekerja sama dengan perusahaan yang baik gitu. Jadi segala permasalahan yang kemarin-kemarin gak usah dikhawatirin ya Capricorn. Jangan overthinking ya, Ella, sama kita suka overthinking ya. Hari ini aja saya overthinking sampai gak bisa konsen gitu. Oh, harus bikin readingan, harus ini. Itu gak bisa konsen gara-gara overthinking. Tuh saya gusah-gusah aja kayak udah jangan dipikirin, jangan overthinking, udah jalanin aja. Nah, seperti itulah. Apalagi untuk kalian para Capricorn, di bulan Agustus tuh kalian bisa ketemu, tadi ada Two of Cups ya, berarti kalian bisa ketemu dengan orang atau dengan pihak gitu yang bisa menjalin kerjasama dengan kalian. Oh, itu luar biasa. Oke, so sorry. Kartu yang selanjutnya saya buka dari yang ini ya, kartu apa ini namanya? Yang Classic Tarot atau Rider White Tarot. The Strength kartunya Leo. Ada kekuatan untuk kalian. Good. King of Pentacles lagi ya, 2 kali ya. Berarti beneran kalian ketemu pihak atau pihak-pihak yang baik ya, terutama dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Dan ada The Star pula. The Star. Aduh, tuh yang yang ini di bawah nggak ngerti. Aish, wow, kalian tahu nggak, Two of Cups lagi. Jadi 2 kali Two of Cups, 2 kali King of Pentacles. Bagus kok. Oke, so yang datang di kehidupannya Capricorn di bulan Agustus in a way bagus sih ya, kalau dilihat, diintip dari kartu-kartunya ya. Pertama, The Strength. Kalian punya kekuatan untuk menyelesaikan apa saja yang belum selesai di bulan Agustus. Tadi kan dibilang ya, mungkin kalian para Capricorn itu memang benar-benar
kesusahan atau punya masalah di bulan-bulan sebelumnya, tapi di bulan Agustus bisa terpecahkan permasalahannya, bahkan kalian bisa dengan baik melaluinya. Gitu. Kemudian kartu yang menyertainya adalah The Fool yang terbalik. Memang ini kayaknya permasalahannya bukan masalah baru ya. Jadi memang menuntut pemikiran lama dari seorang Capricorn untuk penyelesaiannya. Pemikiran lama tuh kayak ikutin cara-cara lama aja. Tadi kan bilang be assertive untuk segala sesuatu yang memang kalian lakukan gitu. Jadi nggak usah cari-cari hal baru atau cari-cari jalan baru. Kalian udah punya sourcesnya, kalian udah tahu gimana cara penyelesaiannya, dan memang tidak ada hal baru yang terbuka untuk kalian untuk penyelesaian segala permasalahan kalian, karena udah ada di hidup kalian gitu. Sebenarnya kalian tahu, tapi kadang-kadang sebagai orang yang overthinking ya, sama kayak saya, kita jangan marah dibilang overthinking ya, karena saya juga overthinking ya. Sebagai orang yang overthinking, seharusnya kan sudah tahu ini mau dibawa kemana, ini jalannya kemana, dan lain sebagainya. But kalian cuma mikirin itu terus sehingga lupa bahwa sebenarnya kalian udah tahu caranya, udah tahu dan tidak udah tahu cara itu sejak lama gitu, sehingga kalaupun tidak ada solusi baru, sebenarnya kalian bisa menyelesaikannya, dan itu bisa terjadi di bulan Agustus. Karena kalian sebenarnya udah tahu gimana cara penyelesaiannya, apapun permasalahan kalian, oke? Mau itu percintaan, mau itu pekerjaan dan bisnis. Dan ya ini yang saya bilang, kalian akan ketemu dengan orang atau orang-orang atau pihak-pihak yang akan membantu kalian, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Dua kali ya itu muncul ya. Dan itu bukan orang yang baru sih sebenarnya, kalian udah tahu, orang itu udah kenal gitu. Yang baru datang nggak? Ya bisa juga sih, karena ada kartu yang menyebutkan itu juga. Tapi di depan-depan, di awal-awal bulan tuh, kalian cukup menjalani apa yang selama ini kalian udah mengerti, udah tahu, tinggal diterusin gitu loh Capricorn. King of Swords-nya terbalik ya. Itu bukan orang yang bener-bener baru, tapi emang orang yang sudah kalian kenal lah ya. So, jadi nggak usah nyari-nyari ya, terlalu mikirin siapa ya gitu ya. Nggak usah, kalian udah kenal, kalian udah tahu. Dan bulan Agustus juga merupakan, ini ada The Star, merupakan bulan yang baik untuk kalian memikirkan masa depan kalian, di mana kalian sebenarnya misalnya di pekerjaan kalian atau di kehidupan personal kalian itu memang sedang disorot, sedang menjadi pusat perhatian gitu. Dan di situ kalian bisa menunjukkan jati diri kalian, atau apapun yang sedang kalian lakukan ditunjukin aja. Dan bukan bilangnya show off, nyombongin diri, enggak sih, tunjukin aja, ini loh yang sudah saya kerjakan, ini loh goalnya, ini loh yang saya ingin lakukan, dan lain sebagainya. Jadi bulan Agustus tuh seperti itu, dan apapun yang menjadi beban kalian itu sebenarnya bisa diselesaikan gitu di bulan Agustus. Nah, ada yang mengganggu pikiran saya karena beberapa dari kalian para Capricorn masih bingung mencari jalannya, mencari jalan keluar dari permasalahan kalian. Nah, itu susahnya adalah saya bisa rasa itu, saya bisa lihat dalam tanda kutip ya itu, tapi yang saya lihat nih siapa gitu, ini Capricorn yang mana, jadi agak susah ya. Ini Capricorn yang mana nih lagi bingung mencari jalan keluar di kehidupannya. Wait, nggak kepikir. Oke. Nine of Wands yang dalam posisi tidak terbalik. Nih, saya bilangin lagi ya untuk kesekian kali, my dear Capricorn. Kalian tuh punya sumbernya, kalian tuh punya sourcesnya, bahkan itu diri kalian sendiri.
Kalian udah tahu gimana cara mencapai itu, gimana cara goalnya yang kalian ingin capai itu, gimana caranya menggapai itu, gimana caranya menyelesaikan permasalahan kalian. Karena selama ini kalian sudah melakukannya, kalian sudah antisipasi, kalian sudah melakukan bagian kalian. Gitu loh Capricorn. Yang dibingungin sama Capricorn yang masih sampai saat ini bertanya, ini jalan keluarnya gimana ya dengan permasalahan saya, itu karena overthinkingnya itu sebenarnya ya gini loh. Iya benar, kita harus memikirkan segala macam di kehidupan kita gitu. Tapi kadang-kadang sesederhana kalian tahu loh, di sekitar kalian tuh ada solusinya gitu. Entah kenapa saya memikirkan ada Capricorn yang sedang berada di kebingungan ya. Entah itu tentang kerjaannya atau tentang relasinya. But udah lihat sekeliling kalian. Ada jawabannya di situ, oke? Dan kalian bisa menggunakan itu sebagai solusi dari apapun yang sedang kalian cari jawabannya. Dan ada page of one dalam waktu dekat juga di bulan Agustus, karena Agustusnya udah deket ya. Kalian akan menerima kabar dari orang lama yang pernah bersinggungan di kehidupan kalian gitu. Oh. Dan kalian melihat Seven of Swords ya. Dan kalian melihat hidup orang itu lebih menyenangkan dibanding kalian. Oke, mungkin itulah yang membuat kalian overthinking dan ingin kayak, saya juga bisa kok sebenarnya sebagus dia hidupnya gitu. Dan mungkin orang ini dulu pernah bersama kalian di mungkin percintaan atau di relasi. Dan kalian overthinking, kepikiran karena itu ya. Kalau kalian melihat kehidupan orang lain itu ya, orang yang pernah ada di kehidupan kalian lebih baik, dan kalian dalam tanda kutip ya mungkin iri, jealous dengan hal itu, my dear Capricorn, kalian harus tahu hidup orang masing-masing ya. Hidup orang punya cerita masing-masing, jadi nggak perlu terlalu mikirin itu dia seperti itu, saya harus seperti itu, enggak. Karena kalian punya kebahagiaan masing-masing ya, kalian punya cerita hidup masing-masing yang nggak perlu kita banding-bandingin sama orang lain ya Capricorn. Two of Cups ada lagi ya. Oke, berarti confirm bulan Agustus akan ada komitmen, akan ada perjanjian, dan akan ada sesuatu yang sebagai hubungan gitu, baik itu percintaan maupun misalnya karir atau bisnis begitu. Dan The Hermit, kartunya Virgo. Oke, itu akan jadi pencerahan untuk kalian. So like, oh ini akhirnya yang saya tunggu-tunggu sebagai jawaban akan kalian dapatkan sehubungan dengan relasi kalian dengan orang tersebut atau pihak tersebut. Karena bisa aja bukan orang ya, bisa aja itu berupa pihak gitu. Kalau kerjaan kan berarti kan company-nya gitu kan. Kalau orang kan hubungannya juga bisa sebagai bisnis atau sebagai rekan kerja atau ya di bidang percintaan. It's depend. Kalian sedang konsentrasi di bidang apa nih bulan Agustus, dan itu yang akan terjadi di kehidupannya kalian para Capricorn. Kartu yang selanjutnya Nine of Pentacles, hal luar biasa di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Udah sih dari tadi saya bilang kalau karir, keuangan, dan bisnis itu baik-baik aja untuk kalian, bahkan relasi juga sebenarnya baik-baik aja. Cuma entah kenapa kalian ya nggak semua sih ya, sebagian dari Capricorn itu ada kegalauan tersendiri, ada pertanyaan-pertanyaan sendiri di benak kalian yang nggak bisa terjawab. Plus begitu ada full moon, begitu ada Mercury retrograde, itu nambah galaunya nambah. Oke, so the Hierophant-nya terbalik sih. Yang seperti saya bilang sebenarnya baik-baik aja, cuma ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kalian jawab. Padahal seperti saya bilang dari depan, nggak jauh-jauh jawabannya, nggak jauh-jauh jawabannya, deket jawabannya gitu ya. Dan ada hal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, hal baru, orang baru bisa ya. Tadi kan ada komitmen segala macam, tapi
Orang lama juga berkabar aja sih kalau orang lama ya. Kalau orang baru benar-benar datang ke kehidupan kalian atau hal baru, apakah itu kesempatan baru di bidang karir, keuangan, dan bisnis, bisa banget. The High Priestess ya, bisa banget. Makanya saya bilang bisa banget untuk kalian yang menunggu bisnis baru, karir baru, orang baru ya. Tapi ya tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan bahwa dia benar-benar soulmate kalian gitu. It's depend. Ini kan cuma satu arah ya. Saya tidak tahu siapa yang nonton ini, tapi yang saya lihat, yang saya rasakan adalah kegalauan itu tadi di beberapa Capricorn ya. Untuk kartu selanjutnya, Eight of Wands, ada travel, berarti benar ya, ada yang bisa mendapatkan kesempatan baru ya. Travel tuh tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga bisa secara tanda kutip berarti ada perpindahan karir, perpindahan hubungan juga bisa. Kemudian kartu selanjutnya ada Ambition, King of Swords, ada ambisi yang ditaruh di situ. Ambisi ada ya, keinginan kuat ada, cuma kegalauan itu yang menahan langkah kalian ya, karena kalian bertanya-tanya bener nggak sih ini gitu. Dan ada The Sun. Oh, don't worry, The Sun. Aduh, sebagai penutup di tarotnya ada The Sun. Keren. Ini kebahagiaan untuk kalian. Jadi nggak usah terlalu overthinking ya, Capricorn. Kebahagiaan tetap berpihak pada kalian di bulan Agustus. Oke. Sekarang pertanyakan satu pertanyaan. Saya akan jawab dengan yes or no. Coba. Yes. Yes. Lagi-lagi King of Pentacles 3 kali. Confirm ya. Kalian tunggu aja Agustus ketemu dengan seseorang dan itu match sama kalian. Beneran. Match di kehidupan karir kalian, match di kehidupan personal kalian. Yang mana yang sedang kalian fokuskan aja ya. Ketemu dengan pihak atau orang atau instansi atau apa yang bisa menjalin hubungan dengan kalian gitu. Oke, so apa yang perlu kalian healing di bulan Agustus? Ada unleash your creativity. Oke, kalian cukup kreatif orangnya ya. Jadi benar-benar bulan Agustus tuh, tadi saya bilang Juli ya, salah ya, Agustus. Nggak tahu nih, kadang-kadang otak sama bibir mulut saya beda. Oke, di bulan Agustus unleash your creativity, kalian bisa melakukan hal-hal kreatif yang selama ini memang ada di diri kalian. Dan dari Angels Guide ada listen deeply ya, dengarkan kata hati. Apa saja yang sebenarnya kalian udah tahu tapi kalian masih kayak meragukan. Nah, itu kata-kata yang saya cari dari tadi. Beberapa dari kalian galau karena meragukan apa yang sudah kalian ketahui, apa yang sebenarnya memang udah ada di sekitar kalian, tapi karena kalian meragukan, karena overthinkingnya itu. Nah, itu dia. Nah, ya, makanya Angels Guide-nya bilang listen deeply, dengerin baik-baik di kedalaman hati kalian ya. Dan untuk monologi Oracle card, pesannya adalah you are good enough. Moon in Virgo ya, kita temenan ya antara Virgo sama Capricorn. Dari tadi kartu Virgo juga muncul. Oke, dibilang you are good enough, jadi nggak perlu galau atau mempertanyakan banyak hal lagi atau doubt it gitu, meragukan ya. Padahal kalian sebenarnya udah tahu gitu. Oke, tapi kan kebahagiaan di pihak kalian di bulan Agustus. Oke, kendalanya sih cuma itu, kalian mempertanyakan atau meragukan ya segala yang sebenarnya kalian sudah tahu itu arahnya kemana gitu. Jadi belum confirm, makanya jadi agak-agak galau gitu. Oke, so my dear Capricorn, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Saya doakan yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.